syaitan itu bersarang di dalam hati-hati yang lemah. Manusia apabila hatinya lemah, kurang atau sedikit taufik dari Allah Azza wa Jal, sedikit mengetahui yang hak, selalu di atas kebatilan, selalu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka hatinya itu menjadi sarangnya syaitan. Dan orang yang tersandra pada hakikatnya dia yang tersandra pada hawa nafsunya dan juga syaitan. Makanya sebagian orang subhanallah, saking banyaknya dosa yang dia lakukan sampai dia pegel sama dosanya sendiri. Tapi dia tidak tahu bagaimana keluar dari dosa tersebut, dan selesai dari dosa itu dia tidak tahu. Setiap dia pengen selesai dari dosa tersebut, dia kembali lagi. Setiap dia pengen selesai dari dosa tersebut, dia kembali lagi. Nah ini orang yang seperti ini, orang yang tersandra dengan siapa? Syaitan dan hawa nafsu. Ya, kayak maling yang udah ditangkap, dia dimasukkan penjara. Dia nggak bisa keluar dari penjara. Di setiap sudut mesti dia dipantau. Sulit untuk keluar. Nah itu kalau dia dipenjara oleh manusia. Nah cuman manusia ada yang dipenjara dan disandra oleh syaitan. Makanya dia diikat oleh syaitan dengan syahwat dan syubhat, disandra dengan hawa nafsunya. Jiwanya sebenarnya letih dengan maksiat tadi dan capek. Dan jiwanya letih dengan ghaflah, kelalaian. Jiwanya letih dengan syahwat. Namun karena dia sudah tersandra dengan syaitan, dia tidak bisa keluar. Dan yang paling kasihan, nasallallahu alaihi, orang tersebut senantiasa disandra oleh syaitan sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayat dia tidak bisa keluar dari genggaman tangan syaitan tadi. Nah maka ini dimaksudkan oleh Ibnul Qayyim, kalau seandainya dia belajar ilmu, dia mengetahui yang hak dan dia mengamalkannya, maka syaitan akan melepaskan dia. Bahkan lama-kelamaan syaitan itu lari dari dirinya. Maka benar subhanallah, Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbis Iblis. Talbis Iblis ini kitab yang menjelaskan tentang tipu daya iblis. Dijelaskan oleh beliau apa saja tipu daya iblis ya kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ibadah, ahlul hadis dan yang lainnya. Ibnul Jauzi mengatakan di awal kitab, tipu daya iblis pertama kali yang paling besar menjauhkan manusia dari ilmu. Kalau orang jauh dari ilmu, maka paling mudah disandra oleh iblis dan juga syaitan. Namun kalau dia berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut dan selalu meningkatkan kualitas ilmunya dan selalu meningkatkan amal salehnya, itu yang paling sulit digoda oleh iblis dan bala tentaranya. Maka disebutkan di dalam hadis dhaif riwayatnya dan juga disebutkan dalam syair, alim wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang yang berilmu itu lebih berat oleh syaitan dibandingkan 1000 orang yang beribadah. Karena orang yang beribadah tanpa ilmu bodoh. Ya, gampang ditipu oleh syaitan. Namun kalau ada orang yang berilmu, itu lebih berat oleh syaitan dibandingkan mereka semua. Orang yang berilmu ketika dia bermaksiat, dia tahu bagaimana cara bertaubat. Maka dia bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berilmu ketika dia mengambil hak orang lain, dia tahu bagaimana mengembalikannya. Orang yang berilmu ketika berbuat salah dengan sesama manusia, dia tahu harus minta maaf dan seterusnya. Maka ilmu ini nur, cahaya. Orang yang seperti ini lebih sulit digoda oleh iblis dan syaitan dibandingkan orang-orang abid, orang-orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu.